Perkenalkan, nama saya Zian Safrul Khairon dari kelas N. Di sini saya akan menjelaskan upaya dalam memajukan agroindustri di Indonesia. Pengembangan agroindustri di Indonesia terbukti mampu membentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, agroindustri ternyata menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama masa krisis, walaupun sektor lain mengalami kemunduran atau pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha yang beroperasi. Kelompok agroindustri yang tetap mengalami pertumbuhan antara lain yang berbasis kelapa sawit, pengolahan ubi kayu, dan industri pengolahan ikan. Kelompok agroindustri ini dapat berkembang dalam keadaan krisis karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambah impor serta peluang pasar ekspor yang besar. Sementara kelompok agroindustri yang tetap dapat bertahan pada masa krisis adalah industri mie, pengolahan susu, dan industri tembakau yang disebabkan oleh peningkatan permintaan di dalam negeri dan sifat industri yang padat karya. Kelompok agroindustri yang mengalami penurunan adalah industri pakan ternak dan minuman ringan. Penurunan industri pakan ternak disebabkan ketergantungan impor bahan baku, seperti bungkil kedelai, tepung ikan, dan obat-obatan. Sementara penurunan pada industri makanan ringan lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi. Berdasarkan data perkembangan ekspor 3 tahun setelah krisis moneter, yakni pada tahun 1998 hingga tahun 2000, terdapat beberapa kecenderungan komoditas mengalami pertumbuhan yang positif, antara lain minyak sawit dan turunannya, kemudian karet alam, hasil laut, bahan penyegar seperti kakao, kopi, teh, hortikultura, serta makanan ringan atau kering. Berdasarkan potensi yang dimiliki, beberapa komoditas dan produk agroindustri yang dapat dikembangkan pada masa mendatang antara lain produk berbasis pati, hasil hutan dan kayu, kelapa dan turunannya, minyak atsiri dan flavor alami, kemudian ada bahan polimer non-karet serta hasil laut non ikan. Dengan demikian, agroindustri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, perkembangan nilai ekspor agroindustri masih relatif lambat dibanding dengan subsektor industri lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang cepatnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai unsur utama dalam menunjang agroindustri. Di pihak lain juga disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan sektor industri yang mendorong sektor pertanian. Kedua, pemasaran produk agroindustri lebih dititik beratkan pada pemenuhan pasar dalam negeri. Produk-produk agroindustri yang diekspor umumnya berupa bahan mentah atau semi-olah. Ketiga, kurangnya penelitian yang mengkaji secara mendalam dan menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan agroindustri secara terpadu, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran, serta sarana dan prasarana seperti penyediaan bibit, pengujian dan pengembangan mutu, transportasi, dan kelengkapan kelembagaan. 4. Kurangnya minat para investor untuk menanamkan modal pada bidang agroindustri. Tantangan dan harapan bagi pengembangan agroindustri di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan keunggulan komparatif produk pertanian secara kompetitif menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar dunia. Dalam lingkup perdagangan, pengolahan hasil pertanian menjadi produk agroindustri ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Semakin tinggi nilai produk olahan, diharapkan devisa yang diterima oleh negara juga meningkat, serta keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku agroindustri juga relatif tinggi. Untuk dapat terus mendorong kemajuan agroindustri di Indonesia, antara lain diperlukan: pertama, kebijakan-kebijakan serta intensif yang mendukung pengembangan agroindustri. Kedua, langkah-langkah yang praktis dan nyata dalam memberdayakan para petani, penerapan teknologi tepat guna, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketiga, perhatian yang lebih besar pada penelitian dan pembangunan teknologi pasca panen yang tepat, serta penggalian teknologi tersebut kepada sasaran pengguna. Keempat, alur informasi yang terbuka dan memadai.
Dan yang kelima, kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani, dan industri. Pembangunan dan pengembangan agroindustri secara tepat dengan dukungan sumber daya lain dan menjadi strategi arah kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan negara berdasarkan tolak ukur sebagai berikut. Pertama, menghasilkan produk agroindustri yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah dengan ciri-ciri berkualitas tinggi. Kemudian meningkatkan perolehan devisa dan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Ketiga, menyediakan lapangan kerja yang sangat diperlukan dalam mengatasi ledakan pengangguran. Keempat, meningkatkan kesejahteraan para pelaku agroindustri baik di kegiatan hulu, utama maupun hilir, khususnya petani, perkebunan, peternakan, perikanan, dan nelayan. Kelima, melihara mutu dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan agroindustri dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dan yang keenam, mengarahkan kebijakan ekonomi makro untuk memihak kepada sektor pemasok agroindustri. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.